Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Pundriani dari SDN nomor 227 Impres Takaran 2 dan Saya Abdul Karim, guru SDN nomor 227 Impres Takaran 2. Saya Abdullah dari SLB Negeri 1 Takaran. kami CGP Angkatan 6 Sulawesi Selatan Kabupaten Takaran akan menampilkan video coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ulang tidak Bu? Iya, tidak bisa. Ini kebetulan tadi Pak Abdullah menelpon mau diskusi. Oh, Pak Abdullah yang dia tadi SDN. Iya. Iya. Kebetulan mau diskusi terkait masalah di sekolahnya. Oh iya. Minta Kenut tak kesediaan tak menjadi pengamat. Oh iya, bisa insya Allah bisa. Iya. Oke. Kompetensi apa yang mau dikembangkan kalau coach nanti kan ada itu 3 kompetensi. Iya, betul. Itu Ya. Jadi yang pertama itu Bu, yang diamati dalam diskusi ini menjadi hadir penuh dalam diskusi, kehadiran penuh. Ya. Kemudian yang kedua menjadi pendengar aktif. Yang pendengar aktif itu bisa ada umpan balik dari diskusi ini. Itu saya catat tadi kompetensi yang mau dikembangkan kehadiran penuh dengan pendengar aktif ya. Oke. Ya berarti kita harus menentukan rubrik penilaian nih Pak. Apa yang rubrik? Iya, jadi sebentar itu selama pengamatan itu berarti fokusnya itu yang 2 kompetensi tadi. Kemudian saya akan mengamati itu aspek dan strategi pengembangannya Bapak sama proses coaching nanti. Nah, apakah hal tersebut itu ada atau tidak ada? Misalnya juga nanti saya akan memberikan catatan. Jadi kan ada 2 indikator kompetensi yang mau dikembangkan tadi. Apa indikatornya? Apa indikator ketercapaiannya untuk tujuan tersebut? Dari tujuan tersebut, maka saya ingin mengambil sebuah kesimpulan indikator keberhasilan dari yang ingin saya tingkatkan adalah kehadiran penuh dan itu tadi menjadi pendengar aktif. Oke. Kehadiran penuh, kita ambil kehadiran penuh dulu. Ya. Bagaimana menurut Pak Limpo, Pak Karim, kehadiran penuh itu berhasil kalau bagaimana? Ya, terima kasih. Kehadiran penuh itu berhasil ketika selama diskusi itu tidak ada gangguan, kemudian cukup ruang waktu, kemudian fokus dalam diskusi tersebut. Fokus dalam diskusi. Oke, berarti ada 4 indikator keberhasilan untuk kesadaran penuh. Kemudian kita melangkah ke pendengar aktif. Jadi seperti yang tadi, bagaimana menjadi pendengar aktif itu berhasil jika seperti apa? Ya, berhasil jika dalam percakapan tersebut saya bisa merespon terkait apa yang disampaikan oleh coach. Ya, berarti mampu merespon coach dengan baik. Ya. Mampu merespon coach dengan baik. Terus ada lagi Pak? Apa lagi? Ya, sedih. Bisa terjadi hubungan komunikasi. Terjadi komunikasi yang lancar. Yang lancar, ya. Iya, saya sebagai coach hanya mendengar, tidak memberi umpan balik itu. Iya. Ulangi. Saya hanya mendengar dan tidak memberi umpan balik terkait masalah yang dihadapi coach. Oke. Ya, berarti ada ini Pak ya. Ada 4 indikator untuk kehadiran penuh dan juga 3 indikator keberhasilan untuk
pendengar aktif. Jadi ini yang akan saya fokuskan dalam pengamatan saya sementara Pak Karim dengan Pak Abdullah Iya. melakukan coaching ya. Iya. Oke. Jadi Jadi termasuk ini Pak, yang dua ini yang spesifik yang ingin Iya. dikembangkan. Dua-duanya. namun sebenarnya dalam prinsip coaching itu ada 3 ya. Cuman yang saya utamakan fokuskan di kedua. Berarti ini yang Kompetensi. saya fokuskan juga sebentar untuk diobservasi Pak ya. Iya. Oke. Jam berapa Pak Abdullah datang Pak? Jam 10 dalam jam berarti. istirahat. Berarti sudah hampir datang. Iya, insya Iya. Insya Allah sebentar saya akan datang. Iya, terima kasih atas Iya, waktunya. iya sama-sama Pak. Iya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya. Selamat Pak. Assalamualaikum. Silakan dulu Pak. Saya panggil dulu. Oh iya ya Pak. Selamat datang Pak Abdullah. Ya selamat Bu. Mana kabar teh nih Pak Abdullah? Alhamdulillah baik-baik ini Pak. Iya. Dari tadi itu saya menelpon Pak, bilang telepon dulu ini Pak Karim ini apakah ada di sekolah atau tidak. Oh iya. Karena rencananya saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Karim. Oh iya Pak. Iya. Apa dari pertemuan ini apa kira-kira tujuannya yang dicapai ini Pak? Iya Pak, kebetulan ini di sekolah saya itu ini kan sementara kita melaksanakan kurikulum merdeka. Oh iya, betul ya. Jadi ini kita mau implementasikan kurikulum merdeka di sekolah, tapi rasa-rasanya teman-teman ini belum banyak yang paham. Oh iya. Jadi saya mau minta bertukar pikiran dengan Bapak bagaimana solusinya supaya implementasi kurikulum merdeka ini bisa terlaksana juga di sekolah saya Pak. Iya Pak. Selama ini kerjasama dengan guru-gurunya di sekolah bagaimana? Ya alhamdulillah kita di sekolah ini dengan guru-guru ya rukun-rukun saja, damai-damai saja, baik itu kegiatan di sekolah maupun kegiatan-kegiatan lain. Bagus hubungan kita di Iya, jadi sekolah. kerjasama dengan stakeholder di sekolah. Iya. Jadi bagaimana rencana terkait implementasi kurikulum merdeka ini? Inilah yang saya mau bicarakan Pak, bagaimana solusinya ini karena rencananya kan ini kurikulum merdeka pada semester depan ini kita di sekolah itu harus menerapkan sudah memulai kurikulum merdeka. Iya. Tapi masih banyak guru-guru yang belum paham. Jadi saya mau merencanakan itu bagaimana supaya mengadakan bentuk workshop atau pelatihan kepada guru-guru begitu Pak. Oh, jadi kita mau adakan workshop berarti terkait Iya. dengan implementasi kurikulum merdeka, Pak. Iya rencananya begitu Pak. Adakah gangguan atau hambatan dalam rencana itu, Pak? Saya melihat ini tidak ada gangguan hambatan, cuma kebijakan kepala sekolah bagaimana memberikan izin supaya pelaksanaan ini dapat terlaksana, dukungan juga dari kepala sekolah supaya kegiatan ini, karena ini kan yang namanya bentuk workshop atau pelatihan itu kan membutuhkan biaya. Iya, betul. Baik itu Betul, dalam Pak. saat kegiatan mana konsumsinya Betul, apa. Ini yang saya harapkan dari kepala sekolah, mudah-mudahan Iya. kepala sekolah bisa memberikan dana untuk kegiatan tersebut supaya bisa terlaksana. Jadi akan diadakan workshop, Pak. Iya. Kira-kira kapan itu, Pak? Saya rencanakan ini di akhir bulan ini Pak, karena kan jelas tahun depan sudah masuk ajaran baru semester 2. Iya, betul. Jadi minimal kita harus sudah ada bekal bagi guru-guru sebelum memasuki tahun pelajaran begitu. Jadi tingkat keberhasilan dari workshop itu kira-kira apa yang diharapkan itu, Pak? Dari kegiatan ini saya berharap penuh bahwa kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan guru-guru juga itu paham bagaimana itu kurikulum merdeka, bagaimana pembuatan perangkat pembelajarannya, apa yang membedakan dengan kurikulum 2013 supaya kedepannya itu guru-guru bisa menerapkan di kelas masing-masing. Ya luar biasa itu Pak rencana Pak. Iya. Terkait dengan kurikulum merdeka tadi, karena ini kurikulum merdeka itu hal baru bagi
kita ini. Ya itulah Pak, kalau kita melihat ini bahwa kurikulum Merdeka ini adalah sesuatu yang baru yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. Iya, betul, Pak. Paling tidak guru-guru itu paham apa yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13, sehingga perlu kita bentuk kegiatan. Kira-kira dalam pelaksanaan workshop ini berapa durasi waktunya, Pak? Kami rencanakan itu ya intinya saja kegiatan kurikulum Merdeka itu supaya bisa terlaksana ya maksimal sampai 3 hari. 3 hari. Iya, karena bentuk workshop kan mereka juga bisa sekaligus mempraktekkan membuat perangkap-perangkapnya apa. Jadi kita butuh waktu sampai 3 hari. 3 hari. Iya. Adakah tidak dalam pelaksanaan ini ada yang bisa diantisipasi terkait gangguan-gangguan? Oh iya Pak, jadi dalam kegiatan workshop ini saya kira tidak ada yang perlu kita khawatirkan karena semua kegiatan ini bisa berjalan kalau semua teman-teman itu guru-guru aktif untuk ikut. Kedua juga perangkap-perangkap yang kita akan gunakan di workshop itu saya pikir di sekolah tersedia, Pak. ada laptop, ada layar, ada LCD apa, jadi tergantung dari kondisinya saja. Iya, Pak. Dan yang jadi persoalan ini hanya narasumber sebentar Pak. Narasumber. Iya. Jadi Bapak akan melaksanakan workshop implementasi kurikulum Merdeka. Kira-kira apa komitmen Bapak terkait pelaksanaan ini, Pak? Iya, jadi saya melihat ini kegiatan sangat penting. Saya harapkan bahwa kegiatan ini dapat terlaksana. Saya berharap kepala sekolah dapat mendukung, guru-guru juga punya peran aktif untuk ikut dalam kegiatan ini. Di samping juga semua stakeholder yang ada di sekolah itu saya harap untuk saling berkolaborasi kerjasama supaya kegiatan ini terlaksana. Dan saya yakin bahwa kegiatan ini akan terlaksana 100%. Iya, semua. betul. Ya, jadi bagaimana Pak perasaannya setelah pertemuan ini, Pak? Ya, alhamdulillah dengan perbincangan kita ini Pak, saya menemukan beberapa solusi-solusi dari permasalahan ini, sehingga insya Allah kedepannya itu kegiatan yang saya rencanakan ini dapat terlaksana berkat dengan adanya masukan dan bantuan dari pemikiran Bapak. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya kira dalam pertemuan ini bisa mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak bisa menerima saya untuk berkonsultasi, apakah itu bentuknya konsultasi atau saling tukar pikiran. Karena itulah perlunya Pak, sharing. Iya, kita sharing ini. Kebetulan juga ini Pak, masih ada kegiatan. Oh iya Pak. Di sekolah. Dulu Pak. Insya Allah nanti kedepannya lagi saya kembali untuk kedepannya juga sekolah. Iya, kedepannya supaya apakah bagaimana perkembangan setelah mengadakan kegiatan itu mungkin kita bisa konsultasikan kembali. Saya kira demikian Pak, saya di sini Pak. Saya lebih terima kasih banyak ini Pak karena Bapak sudah bisa menerima saya. Mari Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diskusi dengan Pak. Bagaimana hasil penonton terkait coaching tadi? Ya, saya lihat alhamdulillah proses coaching yang Bapak laksanakan tadi berjalan dengan lancar. Ya, bagaimana perkembangan kompetensi yang Bapak kembangkan selama Ya, terima kasih Bu. Setelah praktik coaching tadi terkait dengan kompetensi
tiga kompetensi yang harus dikembangkan dalam proses vaksin ini yang tadi yang terkait dengan pertanyaan berbau. Iya. Saya belum bisa secara penuh dalam kegiatan diskusi. Ada satu kompetensi yang ingin Bapak tunjukkan. Semoga ke depan Bapak bisa menjadi yang lebih baik Iya, lagi dan amin. mau mengembangkan seluruh kompetensi. Amin. Terima kasih. Ya, selamat berproses, Pak. Iya, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, ini mengganggu Pak waktunya Pak Bulan. Oh, ada apa ya? Iya Pak, ini ada yang mau saya diskusikan dengan Pak Bulan. Bisa tidak saya minta waktunya sebentar Pak? Oh iya bisa. Kebetulan kosong juga di sini, nggak ada kegiatan. Oh iya, alhamdulillah Pak. Baik. Saya ke sana ke sekolahnya Bapak di insya Allah jam 11 Pak, bisa? Oh iya iya. Oh iya. Iya, makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita menunggu ini karena mungkin ada lambat di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, itu sudah datang ya. Silakan duduk deh. Silakan. Udah Pak Karim. Iya, jadi saya ini sudah berbincang-bincang dengan Pak Karim. Kebetulan kehadiran adik kami tunggu tadi. Ya. Jadi bagaimana kabar adik ini? Ya, alhamdulillah baik. Cuma ada beberapa masalah yang mau saya diskusikan. Oh, begitu. Tadi bagaimana dengan kabar keluarga semua Ya, sehat-sehat? alhamdulillah sehat-sehat. Oh. Tadi pagi baru sudah pulang juga. Alhamdulillah. Ya. Kebetulan ini dalam perbincangan kita akan merekam ini jadi iya. Jadi apa yang menjadi topik pembicaraan kita itu sepenuhnya kepada adik. Apa yang menjadi masalah bagi adik ini disampaikan di dalam kesempatan ini. Kira-kira bagaimana? Pak, siap Pak. Ya. Apa rencana pertemuan kita ini? Jadi terima kasih sebelumnya telah bersedia untuk Pak berdiskusi dengan saya Pak. Jadi adapun rencana saya ini, saya ingin berdiskusi tentang masalah yang saya hadapi di kelas saya Pak di sekolah. Oh, begitu deh. Iya Pak. Kira-kira rencana apa masalahnya yang perlu kita sampaikan deh? Iya. Ini yang sebenarnya ini lebih ke siswa-siswa saya Pak. Jadi ternyata mereka itu saat ini belum mampu menjaga kebersihan kelas maupun halaman kelas Pak. Padahal saya sudah buatkan jadwal menyapu setiap hari Senin sampai Sabtu. Ternyata mereka ini belum mampu menjaga kebersihan. Belum bisa disiplin melaksanakan. Iya. Iya. Kira-kira apa tujuannya dari rencana itu? Iya, jadi saya berharap ke depannya anak-anak saya khususnya di kelas kami, mereka mampu menjaga kebersihan. Jadi ya bukan hanya membuang sampah sembarangan, tetapi mereka mampu membuang sampah di tempatnya dan juga menjaga kebersihan kelas maupun halaman. Oh, jadi memang kita berharap bahwa kebersihan itu semua anak-anak itu bisa melaksanakan dengan rutin di mana saja tempat di dalam sekolah kan. Ya, kalau kita berbicara skala, kira-kira kebersihan yang sudah dilaksanakan di sekolah itu, kalau berbicara angka, kira-kira angka berapa yang sudah ada sekarang? Mungkin kalau berbicara angka mungkin masih di sekolah 6. Oh, baru angka 6 ya. Artinya kalau kita mau menilai ini baru nilai 6 yang bisa. Tapi kira yang diharap ada untuk kedepannya angka berapa kira-kira? Kalau bisa Pak, kalau skalanya 1 sampai 10 saya berharap anak-anak saya bisa di skala 10. Oh, skala 10. Iya, karena kan kalau 7 atau 8 itu kayak bagaimana ya Pak itu? Iya, saya ingin, saya artinya ingin memang betul-betul bersedia. Iya, saya ingin anak-anak saya betul-betul sadar bahwa kebersihan itu adalah
sebagian dari iman, Iya, betul, masih betul. sehat, Iya, iya. ya mungkin seperti itu. Kalau dilihat dari harapan atau capaian yang ingin dicapai sampai 10, kira-kira apa kekuatan yang ada di sekolah untuk mencapai pencapaian, agar tercapai pencapaian itu? Karena saya melihat ini bahwa ya jelas perlu beberapa hal yang perlu sebagai daya dukung untuk pencapaian kebersihan itu. Kira-kira apa kekuatannya di sekolah? Oh, iya. Kalau menurut saya pribadi Pak, kalau dari saya nih Pak ya, mungkin kesadaran dan keinginan yang besar untuk membuat anak-anak saya mampu menjaga kebersihan. Oh iya. Ya, jadi saya punya tekad yang besar untuk menuntut mereka menjaga sikap dalam membuang sampah dan lain-lain Pak. Oh iya, iya. Betul itu. Jadi memang kesadaran ada modal besar yang dimiliki. Tapi kira-kira ada hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi kira-kira untuk tujuan ada supaya anak-anak itu bisa menerapkan kebersihan lebih baik? Iya, mungkin itu kalau khusus di kelas saya gangguannya itu adanya murid dari kelas lain Iya. yang tidak mampu juga menjaga kebersihan, misalnya Iya. membuang sampah sembarangan. Iya, iya. Dan juga sampahnya itu dibuang di depan kelas saya. Oh, Pak. jadi mengganggu juga ya. Iya. Jadi menjadi masalah di sekolah juga. Dan juga yang kedua itu Pak, ini kan ada kios, Iya. kios yang dekat dengan kelas kami. Oh, artinya kantin sekolah ya? Kios, Kios, oh. kantin kios. Bukan. Jadi ada masyarakat dari luar Iya, iya, iya. untuk menjual di sana. Oh, Itu iya. tempatnya di dekat kelas kami Pak. Jadi sehingga anak-anak yang lain mungkin tanpa sadar Iya. membuang sampah di Sembarangan ya. Iya. Tapi kalau melihat dari hambatan-hambatan yang banyak begitu, kira-kira apa solusinya yang bisa kita berikan supaya bisa kita atasi masalah itu? Jadi yang pertama itu kami sepakat dengan murid dengan saya Pak, Iya. menempatkan tempat sampah di depan kelas. Jadi iya. ada di depan kelas atau juga di dalam kelas. Oh iya, iya, iya. Yang kedua itu saya senantiasa mengingatkan anak-anak khususnya kelas 4 Iya. membuang sampah di tempatnya, di tempat Iya. sampah. Iya. Yang ketiga itu saya membuka dialog dengan pemilik kios. Iya, 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 betul, Iya, betul. untuk mengingatkan anak-anak membuang sampah pada tempatnya, jadi tidak sembarang lagi. Dan juga pada saat komunikasi itu pemilik kios juga berinisiatif untuk menyimpan tempat sampah di depan kios beliau. Oh Yang iya. saat ini. Jadi ada persiapan solusinya yang selalu begini deh. Iya. Tapi kira-kira kalau kita melihat ini skala prioritas yang kita harap supaya pelaksanaan bersih-bersih ini di sekolah dapat terlaksana, kira-kira bagaimana skala prioritasnya? Skala prioritasnya itu yang perlu diprioritaskan itu ruang kelas dan Iya. juga halaman kelas yang bersih. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau itu prioritas utama di kelas saya, dan juga secara umum mungkin lingkungan sekolah yang menjadi bersih. Bersih semua, artinya dari kelas, sehingga semua kelas menerapkan kebersihan, lingkungan sekolah akan terlihat begitu deh. Ya, cukup bagus juga itu strateginya. Tapi kira-kira kalau melihat keadaan itu, jangka waktu panjangnya bagaimana yang kita harapkan ini? Karena ini siapa tahu hanya sesaat saja, hanya sekedar untuk bersih-bersih hari ini, tapi jangka panjangnya kira-kira bagaimana rencananya nanti? Kalau jangka waktu mungkin diharapkan kegiatan ini senantiasa berlangsung setiap hari Pak. Oh, Setiap gitu. hari efektif di sekolah. Mungkin harusnya setiap hari supaya lingkungan juga bersih setiap saat. Oh iya, iya begitu. Jadi sudah bisa mengantisipasi gangguan-gangguan yang ada ya, supaya bisa terlaksana dengan baik. Begini, kira-kira apa komitmennya
adik ini supaya rencana ini bisa terlaksana dengan baik? Komitmen yang ingin saya pegang adalah murid menjadikan kebersihan sebagian dari iman. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ikut memegang komitmen tersebut. Iya. Tapi ini kan rencananya, ini kan termasuk rencana yang berat juga. Kalau tidak ada pendukung di lingkungan sekolah, kira-kira siapa yang bisa mendukung supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik? Jadi yang pertama itu tentunya dukungan dari murid saya, khususnya di kelas 4, dan juga seperti secara umum seluruh murid di sekolah. Yang kedua pemilik kios, ya. Yang ketiga teman sejawat, dan juga yang terakhir kepala sekolah Iya. Jadi saya lihat ini memang rencana ini luar biasa ini, sehingga kita memang perlu dukungan dari semua warga yang ada dalam sekolah. Kalau begitu, dan kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan ini, bincang-bincang ini terhadap rencana adik kira-kira? Jadi yang pertama itu saya akan memberikan amanah kepada anak-anak untuk senantiasa menjaga kebersihan. Dan juga yang kedua, kami mungkin bisa bersama-sama membuat keyakinan keras dan juga menjalankan dengan peraturan keras. Dan yang ketiga, saya senantiasa mengingatkan anak-anak untuk menjaga kebersihan. Jadi setelah menyusun peraturan, saya berharap anak-anak senantiasa sadar dan patuh terhadap peraturan yang kita bikin, yang kita buat secara bersama-sama. Dan ketika ada anak yang lupa menjaga kebersihan, saya juga berharap saya ataupun anak-anak yang lain mampu mengingatkan anak tersebut agar kembali. Iya, saya mengingatkan. Ya, bagus sekali ini rencananya, deh. Saya kira ini adalah suatu program bagaimana meningkatkan kebersihan di sekolah itu menjadi sekolah ya. Yang kita dengarkan sekarang itu ada yang namanya sekolah sehat, sekolah bersih, apa ya, kita harapkan begitu. Saya kira pertemuan kita ini cukup jelas, deh. Terima kasih kehadiran Ade dalam perbincangan ini. Semoga apa yang ada rencanakan ke depannya itu bisa terlaksana dengan baik. Dan ya, kita lihat nanti juga perkembangannya supaya masih kita bisa berlanjut berdiskusi di lain waktu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ini Pak atas waktunya Bapak. Iya, tidak apa-apa. Yang namanya kan saling bertukar pikiran, kan saling membantu mencarikan solusi. Saya kira cukup demikian pertemuan kita ini, karena kebetulan juga kepala sekolah saya ini sementara menunggu saya ada rencana kegiatan lagi yang saya ikuti bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih ini, deh. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu saya juga pamit Pak. Iya, silakan, deh. Terima kasih. Halo. Ya, halo. Kenapa gini, deh? Iya Pak, ini Pak, maaf mengganggu Pak. Iya, jadi Bapak tidak sibuk Pak hari ini? Tidak sibuk? Ya, tidak ada kesibukan hari ini, deh. Oh iya, baik Pak. Ini Pak, saya mau minta waktunya Pak hari ini. Kalau bisa Bapak bisa jalan-jalan ke sekolah saya Pak. Kita tentukan di kapan, kira-kira jam-jam berapa? Ya, jadi rencananya boleh minta jam 10 insya Allah Pak, sebentar lagi. Oh Di iya. ruangan saya Pak. Iya, oke. Kira-kira masih ada 15 menit ini, deh. Ya, saya anukan dulu dengan anak-anak ini. Persiapkan dulu karena anak-anak juga ini Oh sudah iya Pak, beristirahat. baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak. Iya, saya lihat ini Budi Iya, ini ya. alhamdulillah. Iya, makasih banyak. Bagaimana Pak perjalanan tadi? Ya, alhamdulillah lancar. Karena ada tadi dua anak-anak saya
tinggalkan karena sudah istirahat. Dan saya mau dulu ke sebelah ini di Budian karena ada yang mau dibicarakan ini, mungkin masalah temannya. Jadi saya bilang anak istirahat lagi dulu, sebentar baru saya kembali lagi. Insyaallah. Terima kasih banyak Pak sudah saya dapatkan maaf ini. Jadi apa nih yang perlu kita bicarakan ini Budian? Ini Pak, jadi ada teman saya yang minta tolong untuk berdiskusi dengan saya. Iya. Ya, namun saya juga berharap Bapak bisa mengamati proses coaching sebentar Pak. Oh iya, jadi saya sebagai istilahnya pengamat ya dari perbincangan Budian dengan coachingnya. Iya, boleh silakan tuh. Saya juga di sini melihat bahwa ada beberapa kompetensi yang perlu kita bicarakan sebentar itu, baik itu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Begitu pun juga indikator ketercapaian yang kita ingin capai. Memang sudah standar ini saya lihat ini dalam pengamatan coaching ini. Iya. Begitu juga ada rubrik ini yang perlu kita isi supaya hasil perbincangan kita ini bisa valid istilahnya. Iya. Di dalam proses coaching itu ada beberapa kompetensi yang harus perlu kita kembangkan. Kira-kira menurut Ibu Dian kompetensi apa yang ingin kita capai dalam kegiatan coaching sebentar? Jadi untuk hari ini ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh. Dan yang kedua pendengar aktif. Iya. Sebab di dalam coaching itu ada beberapa kompetensi yang harus kita capai. Tapi kalau menurut Ibu Dian kompetensi apa yang spesifik yang ingin kita observasi sebentar? Ya, kalau yang spesifik mungkin kedua-duanya Pak. Oh, kedua-duanya. Jadi kehadiran penuh dengan pendengar aktif ya? Iya Pak. Iya, jadi itu sebagai kompetensi. Ada pun beberapa indikator yang mungkin Ibu Dian kembangkan. Kira-kira di dalam kehadiran penuh itu indikator apa yang ingin kita capai? Untuk kehadiran penuh yang pertama itu suasana yang aman dan kondusif. Bagus. Yang kedua coach terbuka dengan coaching. Oke ya. Yang ketiga itu adalah saya harus fokus terhadap coaching. Jadi tidak menggunakan handphone dan lain-lain, pikiran saya fokus kepada jadi tidak ada pengaruh dari luar ya. Supaya dialognya itu berjalan bagus harus fokus betul-betul. Lalu kalau menurut Ibu Dian ketercapaian pada indikator pendengar aktif kira-kira apa? Ya, kalau yang untuk pendengar aktif indikator yang pertama itu saya hanya menjadi sebagai pendengar. Jadi saya mengajukan pertanyaan, kemudian mendengarkan jawaban yang diberikan oleh coaching. Yang kedua tidak ikut campur dengan jawaban coaching. Kemudian yang ketiga itu terjadi komunikasi yang baik antara coach dengan coach. Jadi sebagai coach itu hanya menjadi pendengar yang mengarahkan komunikasi itu. Jadi ada umpan baliknya Bung itu tidak didominasi oleh coach. Jadi hanya kita memancing ini coach untuk berbicara kemudian ya. Iya betul sekali, jadi itu indikatornya. Baik, jadi dari beberapa kompetensi itu kita sudah paham dengan indikator-indikator yang kita capai. Ada juga ini yang perlu Ibu Dian ketahui bahwa di dalam pencapaian kompetensi itu melalui indikatornya ada rubrik penilaian di dalam. Iya, jadi saya sudah melihat ini bahwa dalam aspek strategi dan pengembangan kehadiran penuh itu sudah ada indikator. Begitu juga dalam rubriknya ini, dalam catatan sebentar saya sebagai pengamat ini akan memberikan catatan-catatan di dalam pencapaian indikator, apakah indikator itu sudah tercapai atau tidak. Saya akan memberikan sebentar pengamatan. Begitupun juga dalam aspek pendengar aktif, saya akan memberikan pengamatan apakah ketercapaian indikator itu tercapai atau tidak, ya kan? Jadi insya Allah sebentar setelah kita adakan dialog dengan coachnya,
Saya akan menjadi pengamat istilahnya nih gitu, jadi saya akan mencatat apa yang terjadi lah. Dan namanya pengamat itu mengomentari apa yang terjadi. Iya, saya kira cukup jelas ini Bu Jangga. Mungkin kita sudah bisa memulai. Iya. Saya panggil dulu Pak Karim ya Pak ya. Oh iya, baik, silakan. Iya. Waalaikumsalam. Iya, silakan dulu Pak Karim. Iya. Utama ini mengganggu. Yang namanya juga belajar. Jadi belajar itu Pak Karim saling membantu. Iya. Ya, jadi saya agak gabung Pak Abdullah. Iya. Saya ajak Pak Abdullah untuk mengamati proses diskusi kita ini Pak. Iya. Ya, dan juga tidak apa-apa saya Pak. Iya, tidak apa-apa. Jadi bagaimana rencana Bapak tadi untuk di pertemuan ini? Iya, terima kasih atas waktunya ya, maaf mengganggu. Tidak apa-apa. Iya, tujuan saya kesini kebetulan ada masalah di kelas menengahnya. Bagaimana itu permasalahannya Pak? Iya, akhir-akhir ini saya lihat proses pembelajaran di kelas saya itu efektif Bu. Adapun hal-hal yang mengenai tidak keefektifannya itu ketika saya memberikan materi kepada anak-anak itu, umpan baliknya itu materi yang diterima oleh anak itu tidak sesuai apa yang saya harapkan. Itu menjadi masalah saya hampir setiap hari saya pikirkan terkait dengan penyampaian materi saya kepada siswa saya. Apakah kira-kira itu terjadi juga di kelas lain Pak menurut Bapak? Kalau di kelas lain ya saya kurang tahu juga kok, cuma di kelas saya yang jadi apa tujuan Bapak mungkin harapannya dari pertemuan ini untuk masalah Bapak tadi? Harapan saya inginkan proses pembelajaran itu berjalan lancar dan hal-hal terkait materi yang saya sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh siswa saya. Kondisi seperti apa yang Bapak harapkan yang menjadi keberhasilan dari pertemuan ini? Iya. Yang saya harapkan adalah siswa saya itu bisa menerima dengan baik materinya dan apa yang saya sampaikan kepada siswa saya itu diterima dengan baik dan hasilnya juga bagus. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat kondisi sekarang, kesempatan yang Bapak miliki di kelas itu seperti apa? Mungkin kesempatan yang baik itu adalah proses pembelajaran saya kepada siswa terkait materi-materi yang saya sampaikan. Mungkin perlu menggunakan beberapa model pembelajaran, kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi sehingga peserta didik saya itu bisa termotivasi untuk belajar dan mampu menerima dengan baik apa yang saya inginkan. Oke, kalau saya lihat ini kesempatan Bapak yang dapatkan itu menurut saya kesempatan yang luar biasa. Bagaimana posisi Bapak saat ini dari keberhasilan tersebut? Kalau Bapak menggunakan skala 1 sampai 10, Bapak sudah di posisi berapa saat ini? Kalau sampai saat ini skala yang muncul ketika selama ini adalah masih di bawah rata-rata skala KKN Bu, 60. 6 ya? Skala 6 ya. 6 ya? Oke, kenapa Bapak mengatakan bahwa posisinya masih di kanan? Iya, mengapa saya katakan demikian? Karena ketika saya memberikan latihan kepada siswa saya setelah saya memberikan materi, anak-anak itu kurang dari 5 orang yang bisa menjawab dengan benar terkait dengan materi yang saya sampaikan. Makanya saya berikan angka skala tersebut. Pada saat itu kekuatan yang Bapak miliki untuk menjawab pertanyaan apa saja? Ya, terima kasih Bu. Adapun kekuatan-kekuatan yang saya miliki dalam proses pembelajaran ini, mungkin saya memberikan
pembelajaran berdiferensiasi yang diantaranya itu penyampaian materi melalui berupa produk, berupa konten, ataupun melalui proses itu. Oke, luar biasa Pak. Pasti Bapak memahami bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada saja hambatan, meskipun hambatan Betul. kecil. Iya. Apa hambatan yang pernah Bapak hadapi? Adapun hambatan saya dalam proses pembelajaran ini adalah kurangnya model-model pembelajaran yang saya miliki. Ya, mungkin hanya fokus dalam satu model pembelajaran saja. Mungkin kan Bapak sudah menemukan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut? Iya, dari hambatan-hambatan itu saya menginginkan ingin mempelajari dan menggunakan model-model pembelajaran, kemudian model-model pembelajaran yang bervariasi, kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang bisa menarik perhatian siswa saya. Luar biasa Pak. Lalu apa rencana Bapak saat ini agar tujuan-tujuan Bapak yang tercapai itu dapat tercapai? Nah, baik, rencana saya untuk mencapai tujuan tersebut adalah mungkin awal dari perencanaan itu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian disesuaikan dengan materi, kemudian model-model pembelajaran, dan penggunaan media alat media pembelajaran. Dari berbagai rencana tersebut, adakah prioritas kegiatan yang ingin Bapak laksanakan? Iya, prioritas saya adalah agar siswa saya itu mampu menerima dengan baik materi yang saya sampaikan. Itu prioritas saya. Jadi prioritasnya itu ya Pak? Iya. Oke, mungkin Bapak memiliki satu strategi atau beberapa strategi khusus agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik? Iya, strateginya itu menyesuaikan materi dengan model pembelajaran dan penggunaan media dalam proses pembelajaran. Oke, Itu strategi saya. luar biasa strateginya. Semoga ini bisa dijalankan dengan baik. Kira-kira kalau waktu yang Bapak gunakan, kira-kira kapan mulai dilaksanakan? Iya, insya Allah saya akan laksanakan karena ini sudah masuk di akhir semester ya Bu. Mungkin ketika libur ini saya akan memikirkan perencanaan pembelajaran dan insya Allah di semester 2 saya akan terapkan perencanaan tersebut dalam proses pembelajaran. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak ini. Kalau begitu, apa ukuran keberhasilan dari proses yang Bapak ingin jalankan? Ukuran keberhasilan dari proses ini adalah bagaimana siswa saya itu mampu merespon materi dengan baik dan memiliki nilai yang sudah di atas KKM. Itu yang saya inginkan. Oke, jadi agar proses yang akan Bapak jalani berjalan dengan baik, Bapak harus memiliki komitmen agar apa komitmen Bapak untuk melaksanakan kegiatan Bapak? Ya, komitmen saya adalah ketika memberikan proses pembelajaran itu menerapkan beberapa model pembelajaran dan mungkin menggunakan media yang menarik, yang bisa memotivasi siswa untuk belajar. Oke, dalam menjaga komitmen tersebut, siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga? Mungkin dalam menjaga komitmen tersebut saya meminta bantuan kepada teman terkait dengan model-model pembelajaran, kemudian penggunaan media yang bervariasi dan penggunaan peralatan-peralatan pembelajaran yang ada di perpustakaan. Oke, luar biasa. Yang terakhir mungkin Pak dari saya, bagaimana tindak lanjut yang ingin Bapak lakukan setelah diskusi hari ini? Alhamdulillah setelah diskusi ini saya telah menerima gambaran terkait dengan proses pembelajaran yang saya terapkan dengan menggunakan berbagai model pembelajaran dan menggunakan media-media yang bervariasi sehingga peserta didik saya itu mampu merespon dengan baik dan termotivasi
meningkatkan proses prestasi belajar. Iya, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah. Semoga Bapak bisa melanjutkan dan melaksanakan semuanya. Insya Allah. Terima kasih banyak ini buat Iya, waktunya. Alhamdulillah pikiran saya sudah lega karena itulah yang saya pikirkan setiap hari. Bagaimana saya bisa, kenapa bisa prosesnya ini yang sangat luar biasa. Iya, berarti alhamdulillah diskusi kita hari ini membuat yang baik ya. Insya Allah. Semoga kita kedepannya pasti senantiasa membuka berdiskusi. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya ke kelas dulu. Ya, Assalamualaikum. Salam. Iya, terima kasih banyak. Jadi Kak, bagaimana tadi? Oke, jadi begini Bu Dian, dari kompetensi ini, apakah itu sudah terlaksana dari dialog tadi Bu Dian? Jadi kalau menurut saya Pak, selama proses coaching tersebut alhamdulillah sudah terlaksana dan saya merasa bahwa pelaksanaannya sudah cukup baik. Oh iya bagus. Iya, karena memang saya lihat juga tadi bagus dialognya itu. Begitupun juga kira-kira kompetensi spesifiknya yang diobservasi apakah terlaksana juga? Iya, alhamdulillah. Iya, jadi saya melihat di sini memang dari catatan saya ini indikator ketercapaian juga itu sudah terlaksana dengan baik. Dari hasil rubrik penilaian yang saya dapatkan ini bahwa aspek dan strategi pengembangan dari indikator yang kita sudah Ibu Dian sampaikan tadi, saya lihat di sini bahwa dalam catatan pengamatan saya ini bahwa pelaksanaan proses ini berjalan dengan baik, tidak ada gangguan yang terjadi baik itu dari luar maupun dalam ruangan ini sendiri. Waktu yang tersedia juga sangat cukup dan efektif ini kita gunakan waktunya. Iya. Dan segala yang dibutuhkan terjalan dengan baik dan saya lihat tadi diskusi itu betul-betul fokus antara coach dengan coachnya. Itu dalam hal aspek kehadiran penuh. Kalau dalam aspek pendengar aktif, bahwa indikator yang Ibu Dian sampaikan tadi ini sebagai coach, Ibu Dian sebagai coach itu sudah mampu merespon coachnya dengan baik dan terjalin komunikasi yang lancar. Jadi dialognya bagus itu tadi, lancar, mengalir. Ya, kira-kira dari selain kompetensi itu, kompetensi apa yang perlu lagi dikembangkan Ibu Dian? Ya, jadi kalau yang ingin saya kembangkan lagi mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena tadi ada kompetensi, jadi insya Allah semoga nanti kompetensi mengajukan pertanyaan tersebut saya bisa kembangkan juga. Oh iya, jadi kita sudah sebenarnya ini kompetensi yang kita kembangkan ini seharusnya 3, tapi dalam dialog tadi itu baru 2 yang terpenuhi. Mudah-mudahan kompetensi yang ketiga ini mengenai pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kemudian bisa kembangkan juga ya. Iya, silakan Pak. Bagus. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Dian. Terima kasih banyak Pak, ini saya Tidak apa-apa, biasa kan kita saling membantu loh, supaya kelancaran tugas kita dapat terlaksana dengan baik. Saya kira demikian deh. Saya mau pamit ini juga karena biar nanti bentar karena nanti sudah masuk lagi. Iya deh, terima kasih banyak ya, saya permisi. Iya, assalamualaikum. Iya, saya sempat dulu ini. Iya, terima kasih deh. Iya. Bapak aman-aman Pak di sekolah? Alhamdulillah aman. Iya, baik jadi saya pulang posisi. Assalamualaikum.